teman sebaya itu ternyata kasusnya paling banyak. Teman sebaya itu kasusnya paling banyak. Terus dewasa yang dikenal contohnya siapa aja? Iya, saudara, tetangga, guru, ya, atau orang-orang yang dikenal. Nah, pernah nggak Bunda dengerin kasus tahun berapa saya lupa. Kasus si Babe yang di Jakarta, yang dia itu saya disentuh ya, sentuh paling sering itu bagian bokong kaki. Tapi mereka nggak berani speak up. Jadi saya dorong ponakan saya, bantu lah kawan-kawannya ngomong kak, bilang ke BEM atau kemana di kenaikan mahasiswa. Udah dibantu ngomong ke dosen, tapi tetap dibungkam. Kenapa? Karena takut jadi aib kampus. Nah sementara kalau dibiarkan itu dosen kan masih disebut terus. Ya seumur hidup yang ngajar masih akan terus terjadi lagi. Nah jadi anak-anak kita juga perlu diajarkan bagaimana cara dia membatasi komunikasi atau interaksi dengan orang asing. Orang yang dikenal saja harus dibatasi ya kan, apalagi orang asing. Pernah dulu saya waktu saya remaja, abang sepupu saya tuh ngajakin minta izin sama abang kandung saya, bang boleh nggak saya ajak si adik makan bakso? Abang kandung saya langsung jawab nggak boleh. Kalau mau pergi aja abang juga. Ini karena dia ada laki-laki ya, jadi dia paham gitu kan. Nah jadi kenapa ini perlu kita cari tahu, kenapa seseorang itu bisa menjadi pelaku kejahatan seksual? Kira-kira kenapa? Satu, karena ada kesempatan. Dua, apa? Betul, pernah menjadi korban. Jadi kalau kita diam soal ini, kalau kita terus membiarkan, berarti kita membiarkan para korban cenderung nanti akan menjadi pelaku-pelaku baru. Jangan dibiarkan. Kita harus bicara, kita harus selesaikan. Tapi bukan menjauhkan anak-anak korban. Terus apa lagi? Ternyata para pelaku ini secara psikologi, mereka itu selain tidak bahagia, mereka juga punya hambatan di dalam komunikasi keluarganya sendiri. Jadi seringnya orang-orang yang tidak bahagia di rumahnya itu melampiaskan dirinya kepada hal seperti itu. Itu bisa jadi kayak gitu. Nah, terus yang menarik itu justru di calon korban. Kira-kira ada nggak ciri-ciri calon korban? Apakah yang pakai jilbab biru gitu enggak? Pakai lipstik merah, kemudian bisa apa gitu ya? Jangan-jangan ciri-ciri pelaku pria pakai baju kotak-kotak gitu ya kan? Apakah ada ciri-ciri seperti itu? Nggak ada. Ya. Siapa saja sangat mungkin. Bahkan tadi kata Ibu Bupati pakai peci pun juga sangat mungkin ya. Tidak ada tertutup kemungkinan apapun. Nah, jadi kalau di korban, yang pertama itu pasti cenderungnya yang usia muda belia, ya, yang pasti cenderung remaja gitu, di bawah dewasa. Nah, yang sering salah kaprah di masyarakat itu ketika ada orang dewasa membawa anak di bawah umur, ya di bawah umur 18 tahun, lalu terjadi pelecehan, lalu ada kalimat seperti ini. Alah Bu, biar aja karena suka sama suka. Tidak ada dalam hukum seperti itu. Tetap yang dilakukan adalah kejahatan seksual jika dilakukan oleh orang dewasa. Terus Bu, kalau misalnya nih, ada seorang PSK, ya, ada seorang PSK atau WTS gitu, wanita tuna susila. Dia melapor nih ke kantor polisi, Pak, saya mengalami pelecehan seksual. Seperti apa Bu? Saya diperkosa, misalnya nih ya. Ibu pekerjaannya apa? Jadi PSK. Nah, kira-kira menurut Bunda sama Ayah benar nggak itu? Kenapa Bu? Ya, tapi dia ngaku dia itu dilecehkan gitu. Ya, bukan kemauan dia. Nah, itu dia bukan dalam bekerja, dilakukan oleh terpaksa orang lain. Bolehlah, dia kan punya haknya. Betul. Jadi selama seseorang itu tidak menginginkan hal itu, tidak mau, termasuk yang punya profesi PSK sekalipun, dia boleh melaporkan sebagai korban pelecehan seksual. Jadi nggak boleh kita rendahkan hal seperti itu. Ya. Nah, yuk kita cari tahu, jangan sampai anak kita itu jadi sasaran predator seksual. Kita cari tahu ciri-ciri calon korban
Yang kita tahu bahwa para pelaku itu tahu banget, oh ini calon yang baru. Apa aja kira-kira cirinya? Tadi satu, selain yang masih muda belia, ya kan, yang artinya belum bisa menentukan keputusan, belum bisa tegas, belum apa. Ternyata ada salah satu faktor yang juga nggak kalah penting. Yang kedua yaitu kurangnya komunikasi yang hangat di keluarganya sendiri. Dan yang ketiga ini paling parah menurut saya. Apa itu? Anak-anak korban luka, anak-anak yang pernah mengalami kekerasan di dalam rumahnya sendiri itu cenderung mudah menjadi korban pelecehan seksual. Kenapa kira-kira Bunda? Kenapa kira-kira? Jadi misalnya nih sama ibunya, sama ayahnya, entah dia dimaki, disikat, dikurung, selama itu menjadi korban kekerasan dan dia tidak boleh melawan, maka tertanam di bawah sadar siapapun yang melakukan kekerasan terhadap dirinya dia tidak bisa. Ini yang saya bilang penting banget Bun, kita itu bangun komunikasi sama anak kita. Karena kita nggak sadar luka-luka yang kita tinggalkan itu bisa membuat anak kita di masa depannya nggak bisa menolak, nggak bisa mengatakan tidak. Ini juga pengalaman menarik ya, semakin membuat saya semakin semakin dan juga